warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Syahiti Putri, MPM 5019098 dari Prodi PGSD kelas 7F, mata kuliah pembelajaran kelas rangka. Dosen pengampu saya Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan ke-7 materi tentang hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan pada pembelajaran kelas rangka. A. Pengertian hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah bentuk mengajar yang memungkinkan guru dalam waktu yang sama menghadapi beberapa kelompok kecil dan siswa-siswa yang bekerja secara perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan ditandai 4 hal. Yang pertama, adanya hubungan antar pribadi yang sehat antara guru dan siswa serta antara siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa mendapat kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat, cara, dan kecepatannya sendiri. Yang ketiga, siswa dapat bantuan dari guru jika ia memerlukannya. Dan yang keempat, dalam batas-batas tertentu, siswa dapat dilibatkan dalam penentuan cara belajar, alat yang akan digunakan, dan tujuan yang ingin dicapai. Timbullah pertanyaan, mengapa guru harus memiliki keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dalam pembelajaran kelas rangkap? Karena keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan akan membuahkan hasil dalam terbentuknya sikap dan nilai serta terpenuhinya kebutuhan belajar siswa. Karena keberhasilan siswa dalam belajar mencerminkan keberhasilan guru dalam mengajar. Alasan pentingnya kemampuan mengajar kelompok kecil dan perseorangan bagi guru PKR adalah hakikat atau prinsip PKR. Yang pertama, keserempakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kadar tinggi waktu kegiatan akademik. Yang ketiga, kontak fisik psikologis guru siswa secara berkelanjutan. Yang keempat, pemanfaatan sumber belajar secara efisien. Nah, dalam menerapkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, kita perlu memperhatikan rambu-rambu. Yang pertama, tidak semua topik dapat diajarkan melalui kelompok kecil dan perseorangan. Yang kedua, dalam pembelajaran kelompok, langkah pertama yang harus dikerjakan guru adalah mengorganisasikan siswa, sumber materi, ruangan, serta waktu yang diperlukan. Yang ketiga, kegiatan kelompok kecil yang efektif harus diakhiri dengan kulminasi atau puncak kegiatan berupa laporan, rangkuman, dan sejenisnya. Yang keempat, dalam pembelajaran perseorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi hingga kondisi belajar dapat diatur dengan cepat. Yang kelima, kegiatan dalam pembelajaran perseorangan dapat berupa bekerja bebas dengan petunjuk yang telah disiapkan oleh guru dan belajar mandiri sesuai dengan jadwal kegiatan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama tadi ada keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Ada beberapa cara. Yang pertama, menunjukkan kehangatan dan kepekaan. Yang kedua, mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan siswa. Yang ketiga, memberikan respon positif terhadap buah pikiran siswa. Yang keempat, membangun hubungan saling mempercayai. Yang kelima, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa. Yang keenam, menerima perasaan siswa dengan penuh keterbukaan dan pengertian. Yang ketujuh, berusaha mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman. Yang kedua, ada keterampilan mengorganisasikan kegiatan. Ada beberapa hal. Yang pertama, memberi orientasi umum sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, memvariasikan kegiatan. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan. Yang kelima, membagi-bagi perhatian. Yang keenam, mengakhiri kegiatan dengan satu kulminasi. Nah, yang ketiga tadi ada keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Ada beberapa hal. Yang pertama, memberikan penguatan secara tepat. Yang kedua, melakukan supervisi proses awal. Yang ketiga, melakukan supervisi proses lanjut. Yang keempat, mengadakan supervisi kemanduan. Nah, yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Ada 4. Yang pertama, membantu siswa menetapkan tujuan belajar. Yang kedua, merencanakan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bertindak atau berperan sebagai penasihat bagi siswa. Yang keempat, membantu siswa menilai dalam pencapaian dan kemajuannya. Penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dalam pendidikan kelas rangkap hanya akan berhasil jika guru menguasai dengan benar keterampilan tersebut serta menguasai prinsip-prinsip PKR. Latihan yang bertahap dan sistematis akan memungkinkan guru mampu menerapkannya secara benar dan efektif. Baik, itulah penyampaian materi kita pada pertemuan ke-7. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.